Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 331, Siang Malam Musim Tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, kami kembali datang di bawah kaki salib-Mu. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau untuk menuntun ibadah kami, ibadah rumah tangga, sektor pelayanan Yoel. Engkau berkati ibadah ini dan juga pelayan firman Bapak Pendeta yang akan memimpin dalam ibadah ini. Engkau memberkatinya, Engkau melengkapinya dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini boleh terjadi hanya seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ya Allah yang rahmani, inilah doa kami. Ampuni kelemahan keterbatasan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 331. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai keluarga. Dan saat ini ya Tuhan, lihatlah kami. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing
untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya bersama, kami memohon kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Dan Roh Kudus juga yang menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 yang mengatakan demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Setelah ditabiskan sebagai imam, Harun dan anak-anaknya diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk memberikan kurban penghapus dosa dan kurban keselamatan. Di dalam teks bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat secara terperinci mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian antara Allah dengan umatnya. Setelah melakukan prosesi kurban,
Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan, memberkati bangsa Israel, dan di sana dikatakan kemuliaan Tuhan nampak kepada seluruh bangsa tersebut. Apa simbol kemuliaan tersebut, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kalau kita membaca bacaan kita khususnya di ayat yang ke-24 mengatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Api ini menjadi simbol kemuliaan Allah bagi bangsa Israel. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik, karena di dalam perjanjian lama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, api yang turun dari langit dapat berarti dua hal. Yang pertama dapat berarti hukuman. Kita mengingat kisah Sodom dan Gomora di dalam kitab Kejadian, khususnya pasal 19 ayat 24. Di sana Tuhan mendatangkan hujan belerang dan api untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tapi kita juga bisa melihat di dalam bacaan kita selanjutnya, di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-10. Di sana Nadab dan Abihu, kedua anak dari Harun, mereka juga mendapatkan api dari langit sebagai hukuman. Selain hukuman, api juga dapat berarti berkat dan perkenanan Tuhan. Karena itu kita melihat di dalam bacaan kita saat ini, api turun dari langit menghanguskan korban bakaran dan segala lemak. Lalu bangsa Israel bersorak-sorai kepada Tuhan sebagai bukti atau simbol perkenanan Tuhan terhadap bangsa Israel. Api ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara menjadi simbol kedaulatan Allah. Api yang tidak memusnahkan umat, menandakan bahwa Allah berkenan kepada umat Israel dan memberkati mereka. Hal itu disadari umat Israel, dan karena itu apa yang mereka lakukan setelah api menghanguskan korban bakaran itu? Bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, umat Israel bersyukur atas kebaikan Tuhan karena umat menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka dan berkenan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran tentang Allah yang mengasihi umat ini merupakan sebuah kesadaran yang penting di dalam hidup kita sebagai umat Kristen. Mengapa? Karena tidak sedikit orang merasa Allah tidak mengasihi mereka hanya karena apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup. Pandemi virus corona ini, resesi ekonomi, kegagalan-kegagalan bisnis, kegagalan-kegagalan rumah tangga, cita-cita yang tidak tercapai, dan lain-lain. Kita menyadari bahwa Allah mencintai kita hanya sebatas jika rencana-rencana kita di dalam hidup ini tercapai. Sayang sekali. Jika rencana gagal atau tidak tercapai seperti apa yang kita kehendaki, kita lalu merasa Allah tidak mencintai kita dan bahkan kita cenderung membencinya. Kita perlu bertanya di dalam diri kita, apakah kita bersikap seperti ini kepada Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara-saudara, teks kita di sore hari ini mengingatkan kita bahwa segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, segala hal yang terjadi di dalam hidup kita saat ini hanya dapat terjadi karena Tuhan berkenan kepada kita seperti Tuhan berkenan kepada bangsa Israel. Perkenanan Tuhan itu muncul justru dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel, kepada saudara. Jika Tuhan berkenan kepada rencana saudara
hal itu terjadi karena Tuhan mengasihi saudara. Lalu bagaimana jika rencana kita tidak terjadi? Apakah itu tandanya Allah membenci saudara? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika rencana saudara tidak terjadi dan sesuatu yang lain yang justru terjadi di dalam hidup saudara, itu pun terjadi karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Tuhan saja. Dan karena itu kita bisa punya rencana besar, punya rencana yang sangat detail, tapi semua yang terjadi justru adalah kehendak Tuhan saja. Mengapa? Karena Dia tahu yang terbaik buat saudara. Mungkin di sore hari ini ada yang datang beribadah saat ini dengan hati yang menderita karena kegagalan-kegagalan yang saudara alami sepanjang minggu berjalan ini. Mungkin gagal interview di tempat kerja yang baru. Mungkin gagal di dalam usaha, di dalam bisnis. Mungkin gagal di dalam mewujudkan rencana-rencana saudara. Mungkin gagal dalam banyak hal lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mungkin semua itu tanda bahwa Tuhan tidak berkenan kepada rencana saudara. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan membenci saudara. Tuhan justru sangat mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang saudara harapkan. Oleh karena itu jangan jadikan kegagalan, halangan dan rintangan, kesulitan-kesulitan dan gangguan di dalam hidup saudara itu sebagai kutukan atau hukuman daripada Tuhan. Ada hal lain yang ingin Tuhan rancangkan bagi saudara-saudara. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, justru jadikanlah kegagalan saudara, rintangan-rintangan yang saudara alami saat ini menjadi sebuah kesempatan untuk saudara memperoleh berkat darinya. Percayalah, Dia ingin yang terbaik bagi kehidupan saudara karena Tuhan itu baik. Dia sangat mengasihi saudara. Kasih dari siapapun yang kita alami di dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masih sangat dangkal jika dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita mungkin merasa gagal, terpuruk di dalam hidup, merasa sendiri. Namun kita perlu ingat bahwa di tengah kondisi tersebut Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Surat Ibrani pasal 13 ayat 5b mengatakan, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Dia setia kepada kita. Pertanyaannya bagi kita semua yang beribadah di sore hari ini, jika Tuhan saja setia kepada kita, bahkan di saat terpuruk sekalipun, apakah saudara tetap setia kepada Tuhan ketika Tuhan memiliki rencana lain di dalam hidup saudara? Di saat-saat terpuruk di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu berserah kepada Tuhan sambil tetap setia menjalani hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berserah melalui doa dengan berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, ya Tuhan. Hidup ini memang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kegagalan pasti akan dialami oleh banyak orang. Namun perikop kita sore hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini hanya bermakna ketika Tuhan menghendakinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kegagalan tidak perlu dilihat sebagai hukuman dari Tuhan,
melainkan cara Tuhan mengasihi kita dengan menyediakan hal yang lebih baik di depan demi kelangsungan hidup kita. Dan ketika hal yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidup kita, kita akan sadar bahwa Tuhan itu baik. Dia berkenan kepada kita. Dan kita pun dapat bersorak-sorai seperti bangsa Israel di dalam bacaan kita dan menyembahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihawan-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sore hari ini Engkau menyapa kami semua di dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau mengingatkan kami bahwa di setiap kondisi kehidupan kami, perkenanan Tuhanlah yang terjadi dan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus berserah kepada Tuhan, mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Sehingga apapun yang kami alami, baik pergumulan, tantangan, cobaan, semuanya dapat kami lalui, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama di sore hari ini melalui sektor pelayanan Yoel. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, seluruh umat-Mu di sektor pelayanan Yoel. Tapi kami juga yang beribadah sebagai keluarga di tempat ini bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai keluarga sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Pergumulan apapun yang mungkin kami alami sebagai keluarga, khususnya di tengah pandemi yang menimbulkan banyak persoalan hidup, baik persoalan ekonomi, persoalan relasi, dan masih banyak lagi. Kami angkat semua persoalan itu kepadamu. Kami mohon nyatakanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami.
kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang masih berjuang di tengah kelemahan tubuh mereka, kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjuang bersama dengan mereka. Iman mereka kiranya semakin dikuatkan, sehingga melalui sakit yang mereka derita, mereka tetap yakin dan percaya dan melihat juga mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hadirlah di tengah-tengah mereka melalui setiap obat-obatan dan jasa paramedik yang merawat mereka, bahkan kerabat, rekan dan keluarga yang turut mendukung agar kesehatan mereka menjadi lebih baik dan Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada, orang tua kami. Kiranya di tengah masa tua mereka, Tuhan senantiasa menjaga mereka. Di dalam kelemahan tubuh, Tuhan bersama dengan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pun tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin berada di tengah konflik satu dengan yang lain. Kami berdoa, perkenankanlah kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk mau selalu mempersaksikan karya Tuhan dalam memulihkan relasi-relasi yang rusak. Jadikanlah kami semua justru pembawa-pembawa damai, sehingga kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dan damai Tuhan terpancar melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, begitu banyak permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami angkat seluruh permohonan kami, seluruh ungkapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau mengetahui pribadi kami masing-masing, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Roma pasal 11 ayat 36, yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Andaikan Yesus, Kau bukan
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk memberikan apa yang berasal daripada Engkau, dan pada saat kami boleh memberikan sedikit yang kami punya. Bapa, tangan-tangan yang sudah memberikannya, Engkau memberkatinya agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Ampuni kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kamu telah mendengar firman. Ikutlah kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, apapun kondisi, tantangan, bahkan pergumulan hidup yang engkau lalui. Karena itu kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.